Ya. Yang pertama di halaman 1 di dalam surat At-Taubah ayat 113. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana lin nabiyyi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidaklah pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun untuk orang-orang musyrik sekalipun mereka itu adalah sanak kerabatnya, setelah nyata bagi mereka bahwasannya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. Mohon dijelaskan secara tuntas masalah orang musyrik ini, karena banyak saudara kita sesama muslim melakukan kesyirikan dan kemusyrikan peninggalan orang-orang terdahulu. Yang ingin saya tanyakan, apakah kita berkewajiban mendoakan baik orang yang masih hidup tetapi dia berlaku musyrik dan juga orang yang meninggal tetapi dia semasa hidup yang dilakukan juga kemusyrikan? Mohon dijelaskan. Maka kewajiban kita memberitahu. Saya yakin kebanyakan mereka melakukan seperti itu karena kebodohannya, tidak tahunya tentang agama. Ya seperti kita dulu ketika bodoh kan ya begitu kan. Ketika kita masih bodoh, kalau ada gerhana bulan apa salat kamu? Apa yang dilakukan? Nah, kemarin ada gerhana bulan ini sudah salat apa enggak kemarin? Itu kan? Nah itu. Jadi kewajiban kita memberikan pengertian pada mereka. Maka dengan cara dakwah ini, ya Nabi sudah berpesan pada kita, balighu ani walau ayah. Sampaikan apa yang dari Nabi sekalipun hanya satu ayat. Allah Subhanahu wa taala lebih jelas lagi. Coba dibaca itu dalam surat Maidah ayat 61 itu ya. Ayat 67 balik ma uhiya ilayya gitu ya. Ma uhiya ilaika. Nabi diperintah oleh Allah sampaikan apa yang saya wahyukan kepadamu. Jadi maksudnya perintah dakwah ini. Nabi menerima wahyu dari Allah. Allah memerintahkan supaya menyampaikan wahyu dia terima dari Allah itu sampaikan kepada umat manusia. Surat Al-Maidah nomor surat 5 ayat 67. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika mir rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Perhatikan betul ini. Rasul diperintah oleh Allah, ya ayyuhar rasul, baligh ma unzila ilaika mir rabbik. Sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi apa? Al-Quran. Sampaikan Al-Quran itu. Ya. Wa illam taf'al fama balaghta risalatah. Ya. Kalau kamu tidak menyampaikan, ya, kalau kamu tidak melakukan, melaksanakan, berarti kamu menyembunyikan, tidak menyampaikan risalah yang diperintahkan oleh Allah untuk sampaikan kepada umatnya. Walaupun di dalam menyampaikan kebenaran, itu akan banyak rintangan, hambatan, gangguan yang dari manusia, tapi Allah berjanji, wallahu ya'simuka minan nas. Allah akan menjaga kamu, memelihara kamu dari gangguan manusia. Ya. Innallaha la yahdil qaumal kafirin.
Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Ini perintah Allah kepada nabinya. Dan Nabi kita juga merintahkan kepada kita semua. Ya, balighu ani walau ayat. Sampaikan apa yang dari aku sekalipun satu ayat. Artinya kita baru punya ilmu sedikit ya sampaikan. Nah kebanyakan umat Islam kita ini, bangsa Indonesia, Jawa terutama, umumnya itu hanya taklid, tidak ngerti agama. Ngaku Islam tapi amaliyahnya amaliyah taklid kepada siapa? Nenek moyangnya. Udah, taklid. Nah kalau dilihat dari segi agama perbuatan itu syirik, tapi karena tidak tahu, maka perlu diobati. Nah, lah obatnya karena tidak tahu tadi melakukan perbuatan dosa itu, obatnya diberitahu. Cara memberitahu, nah ini dibuka pengajian, serukan dakwah, langsung atau tidak langsung. Maka MTA karena lembaga dakwah, sarana dakwah apapun yang bisa ditempuh, kita tempuh. Alhamdulillah Allah memberi kemudahan setelah kesulitan. Inna ma'al usri yusra. Awal-awal dakwah sulit. Ya, sulit. Tapi sekarang Allah memberikan kemudahan. Cukup berbicara di sini, suaranya didengar di seluruh Indonesia, bahkan seluruh Asia. Ini kemudahan kan? Dari sekian banyak yang mendengarkan, ya tentu ada yang suka, ada yang tidak suka. Kita tidak peduli. Kamu suka ya boleh, tidak suka ya boleh. Yang penting kebenaran terus kita suarakan terus. Alhamdulillah, sekarang sudah diberikan kemudahan juga oleh Allah, layar televisi. Televisi kita juga bisa tersebar di seluruh Indonesia, bahkan di Asia. Ya. Bahkan di dunia. Nah ini semuanya, Mbah mau dengar apa tidak? Terserah aja, ini kewajiban. Maka kita mempunyai kewajiban. Idza amartukum bisain fa'tu minhu mastata'tum. Jadi kalau kita diperintahkan oleh agama kita atau Allah oleh Rasulullah, laksanakan semaksimalnya. Secara maksimal kita usahakan. Kalau bisa lewat radio, kenapa enggak lewat radio? Kalau bisa lewat TV, kenapa enggak lewat TV? Mungkin ada yang lebih canggih dari itu, kenapa tidak kita tempuh? Kalau memang kita diberi kemampuan oleh Allah. Maka Allah sudah perintahkan kita diberi kemampuan. Yang hakikatnya yang mampu itu Allah. Memberikan rezeki kepada kita. Allah sudah berpesan, anfiqu fi sabilillah, belanjakan hartamu di jalan Allah. Termasuk kita membiayai radio, membiayai TV dakwah ini kita di jalan Allah. Ya. Belanjakan hartamu di jalan Allah. Sadar atau tidak sadar kita melaksanakan dakwah fisabilillah ini di jalan Allah. Maka kalau memang kita bisa, berapapun biayanya kita tempuh. Tidak ada istilah mahal itu enggak ada. Coba saudara kita bicara dari sini. Orang yang ada di Jerman terdakwai dengan radio kita. Coba kalau kita dakwah datang ke Jerman berapa biayanya? Ya? Datang ke Jerman sana berapa biayanya? Belum tentu sampai di sana diterima. Ya, baru ngomong aja belum tentu diterima, ditolak, dah kehilangan sangu, kehilangan tenaga, ya wah, lewat di sini mungkin sekali, dua kali belum menerima, tapi lama-lama fitrah manusia itu kan dilahirkan oleh Allah dalam keadaan fitrah. Kalau kerap disentuh fitrahnya, terbuka hatinya. Balik kepada fitrahnya. Karena fitrah manusia itu beragama tauhid, beragama Islam. Karena sudah lama Islamnya, fitrahnya itu tertimbun dengan kotoran-kotoran kemusyrikan. Ya. Kotoran-kotoran gugon Tuhan, kotoran-kotoran hayalan, tahayul yang membawa kepada kemusyrikan tapi tidak disadari, maka kita bongkar.
Nah, nanti kalau sudah tersentuh fitrahnya lagi, otomatis mereka akan kembali pada fitrah yang diberikan oleh Allah itu. Jadi fitrah itu kesiapan beragama Islam. Nah, sebenarnya kita sudah mempunyai kesiapan, tapi ditimbun oleh kotoran-kotoran musyrik yang tidak disadari itu. Sudah turun-temurun. Nah, cara beragama juga turun-temurun juga tidak mau mempelajari, tidak mau membuka aslinya sumbernya agama itu. Kalau kita ngaji, ya namanya ngaji, maca Quran, ya mung maca aja. Tapi nggak ada gairah untuk memahami. Padahal Quran itu membawa petunjuk pada manusia. Mengeluarkan manusia dari gelap gulita, cahaya terang benderang. Mengangkat manusia dari kesesatan ke jalan keselamatan. Bagaimana kalau kamu paham saja tidak? Paham saja tidak? Nah, maka perlu dikaji, dipelajari, akhirnya kita mendapat petunjuk. Dari petunjuk itulah kebenaran. Kalau petunjuk kebenaran sudah masuk di hati kita, yang batil pasti sirna. Itu sudah menjadi ketetapan Allah. Ja'al haq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Yang hak kalau sudah datang, yang batil sirna. Ya, dan menjadi ketetapan Allah bahwa yang batil itu akan sirna. Tapi syaratnya dengan munculnya yang hak. Sebab kalau yang hak tidak muncul, manusia mengerjakan yang batil, dirasanya kebatilan itu suatu kebenaran. Nah, kalau tidak boleh melakukan begini, terus apa yang saya lakukan? Tidak ngerti kebenaran kan? Nah ini sudah turun-temurun mendarah daging sampai di hati umat Islam itu tidak sadar bahwa itu sebenarnya bukan ajaran Islam. Ngaku dirinya sebagai orang Islam tapi yang dilakukan bukan ajaran Islam, tidak merasa. Tidak merasa. Coba orang Islam tiap tanggal 1 Suro ngerayu letong kebu itu coba. Ntar lagi nanti. Ya. Nanti kalau malam tanggal 1 Suro saudara datang ke sini yang belum pernah itu, lihat di depan itu. Mupeng sana. Ora sampe ndelok kon dhuwur loteng itu kelihatan. Itu sudah beratus tahun. Yang melakukan begitu itu juga orang Islam. Kenapa begitu? Karena tidak tahu. Maka jangan dipersalah-salahkan. Ya, jangan dipersalah-salahkan. Nah, perlu orang tidak tahu kita beritahu. Dan bukan salah nenek moyang kita dulu. Karena nenek moyang kita dulu dapatnya ya hanya itu. Diwariskan kepada anak cucunya ya seperti itu. Lalu mewariskan apa? Dia punyanya ya hanya itu. Nah, maka kita dengan dapat modern ini, ya, udah. Walaupun kita tidak ngerti Islam, tapi nenek moyang kita sudah menanamkan bahwa agama itu Islam. Nganti wong ora salat ya ngaku agamamu apa? Islam, gitu kan? Coba kamu tanya wong desa-desa agamamu apa? Islam. Walaupun tidak salat. Tapi kalimat Islam itu sudah terpatri dalam dirinya. Moh, di Kristen kene enggak mau. Di Kristen kene enggak mau. Ya rani Hindu loh ya enggak mau walaupun yang diamalkan ajaran-ajaran Hindu. Tapi agamamu Hindu toh, Mbah? Ora aku Islam. Lah kok nindakake upacara-upacara Hindu. Nek aku Islam kok. Lah gitu lah. Enggak mau nih. Nah, dia sudah punya modal. Pengakuan agama Islam itu ditanamkan oleh nenek-nenek moyang kita dulu. Nah, beliau sudah menanamkan keyakinan Islam. Lah kita yang mengerti, nuntunkan Islam itu seperti ini. Ini yang bukan Islam disingkirkan, ganti yang aturan Islam. Nah, itu tugas kita, berdakwah. Dakwah. Sekarang disinyalir PKI mau tumbuh lagi. Ya. Udah di mana-mana ada tumbuh, kemarin di sini ada workshop
mahasiswa ulama yang diikuti mahasiswa ulama se-Solo Raya, elemen-elemen Islam yang datang kemarin 375 orang dari pagi sampai sore. Dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Bahas tentang tumbuhnya PKI. Ya, kita nggak perlu ribut. PKI itu juga ideologi, punya ideologi. Kalau kita mengerti Islam, mewarisi yang diwariskan oleh Rasulullah dengan sungguh-sungguh, PKI nggak akan bisa tumbuh. PKI itu apa tuh? Saya ngerti ya simbah-simbah ini aja sing lahirnya tahun 25 medun ki apa PKI kira mudeng. Malah rumah sana Partai Kemerdekaan Indonesia. Nah, sing mari merdeka PKI itu Partai Kemerdekaan gitu. Ya tak ngerti. Maka perlu dimengertikan. Jadi paham komunis, ateis itu tidak boleh hidup di Indonesia. Karena negara Indonesia dasarnya Pancasila. Sila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga orang yang hidup tidak bertuhan di Indonesia nggak boleh. Menurut aturan negara. Nah, umat Islam nggak perlu itu. Nggak perlu ribut. Karena umat Islam itu sudah rasa diundang ke negeri ini. Umat Islam itu sudah sejak lahir diberi fitrah beragama Islam. Ya, maka tinggal dipelihara aja fitrahnya itu. Dan untuk menjaga itu Rasulullah telah mewariskan taraktu fikum amraini. Aku wariskan kepadamu 2 perkara. Ya, kalau kamu pegang teguh 2 perkara itu lan tadillu ma masaktum bihima. Tidak akan sesat kalau kamu pegang teguh 2 perkara itu. Dah, enggak usah mengenal itu PKI, enggak usah mengenal apa, ateis, enggak usah mengenal. Pegang teguh 2 perkara itu otomatis yang akan merusak pegangan kita tersingkirkan, udah otomatis itu. Tapi sekalipun kita rame-rame begini begitu, kalau kita sendiri tidak ngerti tentang Islam, ya, maka terus melaksanakan tadi itu ajaran Hindu dikiranya ajaran Islam. Karena sudah tidak ngerti Islam. Tapi kalau ngerti Islam, loh Islam kok begini? Lah sumbernya itu Quran dan Sunnah. Kalau kita paham Quran, paham Sunnah Rasulullah SAW, kemasukan yang bukan Quran dan Sunnah terasa. Oh ini tidak ada ini bukan Sunnah ini bukan Quran, terasa. Karena tidak ngerti, ya, maka ajaran Hindu tahun-tahun diuri-uri terus malah. Animisme, dinamisme, tahayul, khayalan, udah. Oh, itu ditanamkan. Ibu-ibu senangnya, ya, menanamkan tauhid pada anak kecil itu sejak bayi wis dihapusi. Sejak bayi. Sing tukang ngapusi ibuke kuwi. Sebab anak-anak itu nggih ibune medeni anake gen aja nangis ya tiga. Aja nangis gondol wewe kowe. Ya enggak? Wis ki merata tekan ngendi jane wewe iki apa? Terus diweden-wedeni malam Jumat kono kan nek gendruwone lho. Lah gendruwo ki apa coba? Hah? Itu ditanam-tanamkan. Terus diajari ngapusi. Adane anak cah cilik kelayu, ibu nang pasar pan jagong ki nang dokter lho kok disuntik Pak Dokter. Wis basa ngapusi ngono wis dadi makanan harian. Mula bareng gede ya iso ngapusi anake. Wis dididik wis cilik kok. Wis melekat di sini. Terus tauhidnya rusak sejak kecil. Wedi gendruwo, memedi wong ketempelan demit, wong udah macam-macam itu. Padahal gendruwo ya apa eneng. Ya, gendruwo itu ndak ada. Nah, gandeng begitu ya udah lah, enek wong numpak mobil loh, enggak bis apa-apa lewat kertek, mbok bengi-bengi rene apa mesti ngelason ning nggon kertek kuwi. Tanamkan keyakinan. Nek orang ngelakson iki nek anake sing jaga kertek kuwi lagi main-main ning kono nek ketabrak utawa
dibelokkan setiramu soalnya nabrak anak demit ning kono terus kecemplung kali kuwi salah kuwi mau mesti orang ngelakson. Kalau punya kerja gitu. Muter ke manten padahal kene ning Jogja diitung kok lewat kertek pira wis gawake takir karo ndok kuwi. Saben kertek medun kei. Nah. Kei buangan takir karo ndok. Ora ono neh diitung kerteke pira. Nah itu coba dari mana itu? Mbok kuliah hadis ora bakal ketemu, Quran ya ora bakal ketemu. Ajarannya siapa? Nah itu mesti laisa minal Islam. Maka kalau kita paham Quran, paham hadis akan kelebon kaya ngono kuwi wis krasa iki redek gitu. Nggak ada. Maka jangan mengabaikan. Lah orang Islam sekarang itu ya kebanyakan wis bacut mendarah daging ajaran yang bukan Islam dianggapnya Islam. Maka setelah diungkapkan Islam tenan pangling. Nah itu juga sudah disinyalir oleh Rasulullah. Ya, Islam dulu ketika datang tanpa asing. Nanti akan masuk suatu zaman orang mengamalkan Islam betul asing lagi. Itu menunjukkan bahwa makin jauh dari masa kerasulan, orang itu akan makin jauh dari ajaran Islam tetapi tidak merasa, tidak mengerti. Quran itu rasa dikaji. Namanya ngaji ya mong maca lagu-lagu sing apik-apik. Nanti tiap tahun diwaneke musabaqah. Terus hadiahe nek nomor 1 umroh atau haji. Nah itu, dadi ngaji Quran mung ngono kuwi. Nggo golek hadiah. Itu sampai upacara negara loh. Tiap tahun ada musabaqah tilawatul Quran tingkat nasional. Ya tak? Walaupun juara nasional pada haji, hadiah, tapi nggak ngerti sini. Nggak ngerti sini. Mula korupsi ya ramari. Sekarang uang rebuk korupsi wis kaya dene wis ngabar kabeh-kabeh korupsi. Nah carane ngobati piye? Nah itu. Kalau tidak kembali pada Quran dan Sunnah, bukan hanya korupsi. Segala kemaksiatan, segala kejahatan akan masuk. Ya, pasti akan masuk. Jadi cukup dianggapnya wong Islamis anggere syahadat wis. Ya meningkat sithik anggere salat wis liya-liyane ora sadar. Yang penting salat. Salat kuwi nek kober. Nek ora repot, nek lagi repot ya ninggalke salat gampang wae. Lagi sholat ya. Nah maka ya kondisinya semacam ini. Nah, sekarang orang udah bungok-bungok, wah PKI mau bangkit lagi, PKI ya apa, cah nom-nom gue orang ngerti kok PKI ya apa. Wis rasa ngerebuk kuwi tanamkan ajaran Qur'annya begini, sunahnya begini. Kok nek kelebon hal yang bertentangan dengan Qur'an dan sunnah menolak sendiri. Pasti itu. Kita menolak ora sampe weden-wedeni macam-macam sing kenal wae urung kok diweden. Ya, jadi itu nanti butuh ini gendruwo, wewe, memedi, tetean, gundung pringis, terus ada lagi gundel bolong, nah semacam-macam ini eneng ya ora. Wujudnya barangnya tidak ada kok diyakini dan ditakuti. Nyero Kidul katanya sing duwe bulan Suroi Nyero Kidul. Berapa banyak orang Islam mau punya kerja di bulan Muharram takut? Nah itu dari ajaran mana? Ya. Kalau mengaku orang Islam nggak ada, maka entar lagi Muharram toh, tak anjurkan orang MTA yang mau punya kerja arah no pas Muharram itu. Iya, itu untuk memberantas keyakinan yang salah bertahun-tahun itu. Nanti kalau warga MTA pas ke bulan Muharram, dan nanti tetangga loh, surah-surah digawe, delok wae piye kowe. Oh ternyata ya apik, ya ora apa-apa. Lalu nanti lama-lama ngabar. Arep anu wae surah ora sah lho, kene ning kono kae Pak anu kan digawe surah ya ora apa-apa. Malah anake lahir loro. Ya, berarti kan malah reden. Orang kok adalah lahir lho kuwi sasi surah nikah wis 5 tahun durung di anak, aja mendelok kuwi. Sing nikahe ora surah sing 10 tahun durung di anak ya enek. Ya toh? Itu maka itu jangan diulang. Lihat, kita harus beri contoh. Karena ibda' binafsik. Mulai dari dirimu
Sendiri. Kalau kita mengatakan bulan Suro bukan bulan angker, ya jangan ditakuti, harus berani kita hilangkan. Berilah contoh. Aja mong kowe muni-muni ngono dhewe bareng, mbok kowe ndek gawe bulan Suro. Ora kok wilayah besar kok. Nah iya ki besar kok Suro, aku tak milih Sapar wae. Ning Suro iki jane ra apa-apa. Lah nek ra apa-apa mbok kamu punya. Nah, jane mau bisa ngomong tok ra iso nglakoni. Maka kita harus buktikan bulan Muharram itu enggak apa-apa. Nah, ini bulan Muharram kok nek ini bulan Nyai Roro Kidul nesu Nyai Roro Kidul ya apa? Nah, harus dibantah gitu. Enggak ada Nyai Roro Kidul yang ceritanya dari Nyai Roro Kidul pacare Panembahan Senopati. Waktu itu pernah ke Kayangan Wonogiri. Mbaknya Pak Dokter Budi itu loh. Saya diajak neng Kayangan, munggah. Sana ada kedung. Nah, ceritanya kalau bulan Muharram itu katanya Panembahan Senopati kuwi kungkum neng kedung kuwi pacaran karo Nyai Roro Kidul. Nah, itu nggon kedung, nggon kali, nggon Kayangan kono katanya ada terowongan jebos sampai di Segoro Kidul. Lah, makanya Nyai Roro Kidul nek nemoni Panembahan itu lewat terowongan kuwi. Nah, itu kok ya diyakini gitu cerita gitu. Nah di sana orang arep masuk situ ada tempat, ya ada sajadah, terus ada orang masuk tidur di batu-batu besar, doa turun neng kono, sholatin neng kono loh, sholat sing apik neng masjid malah neng kono gitu ya. Nah coba kamu lihat aja di Kayangan sana, saya bukan cerita ngomong kosong, cerita tenan Kayangan iki neng Kayangan Wonogiri loh, orang Kayangan gone Bathara Guru kono ora. Nah, Bathara Guru iki apa eneng ta? Semar Bathara Guru, Gatotkaca iku eneng. Sudah ditanamkan itu. Mulai jadi syirik. Terus wong golek Lailatul Qadar barang sing ditiru kaya satriya, tapa kuwi lho. Wah, entuk mak cemlorot gitu. Wah, wis entuk Lailatul Qadar itu. Untuk jimat Kalimasada. Lah itu diberantas semua. Wong wayangan ini cuma gambaran, ora tenanan, gambar jenenge wayang. Nah gitu ya, harus dirombak keyakinan guys. Sebab kalau orang itu akidahnya sudah rusak, pasti akan muncul syariat-syariat yang rusak juga. Mula wong nafsiri ada jimat dikumpul kayak di sini. Kalau akhirnya tafsirannya macam-macam. Ono sing ngarani alah kuwi kari duplikate, sing asline wis didol state kuwi. Jadi ngasih tak dol terus tak ora duplikat turunan katanya. Nah meneh kemarin ya itu wah wis kok kono iki wis ngabar supaya ra diopeni kok. Nah, nyata diopeni nek jimat iki pada malam Jumat kan keris didusi, diwarangi nganggo kembang setaman. Lah iki ora diopeni ditokne wae wis ngabar wis ora mandi kuwi. Nah seolah-olah gitu ya. Seolah-olah percaya maune mandi-mandi kabeh, rendeh sing mandi piye to. Dihapusi, maka memberantas itu juga pelan-pelan. Dakwah lancarkan terus. Walaupun ada gangguan tapi Allah sudah menjanjikan, wallahu ya'simuka minan nas. Allah akan menjaga kamu dari gangguan manusia. Manusia menghalangi, mau merintangi, tetap Allah akan menyempurnakan cahaya Islam. Tidak akan bisa dibendung. Kalau di dalam dakwah itu kamu ikhlas hanya melaksanakan perintah Allah, tidak mengharapkan imbalan apapun dari manusia, seperti perintahnya Allah kepada nabinya, qul la as'alukum alaihi ajron. Katakan Muhammad, saya tidak minta upah apapun dalam dakwahku ini. Tidak minta upah. Aja ngarep-arep amplop. Ya. Dakwah nek ora dibayar ora gelem. Lah sing iso mbayar akhirnya kalangan menengah di atas. Sing di akar rumput yang melarat-melarat, tidak ngerti agama, sampai ngaji kan bayar. Nah, kuat bayar. Mungkin sekali kuat, jaluk keurunan dupeke tampah. Untuk semene. Wis cukup dong ya. Sekali datang pira to? Ustadz bayare. Akhirnya pira? Wah ki rong cukup wis mben wae. Ah, mben ditunda terus, ditunda akhirnya rong kelompok-kelompok. Nah, saya ngaji biasanya datang arep jak urunan ra duwe duit ora teko, nek duwe duit wae teko. Nah, maka ngaji DNTA gratis, gak usah bayar.
Ya, berapapun jarak tempuh jauhnya. Nah, kemarin dari Bulangan Mangundu itu, dari Manado sana ya. Insinyur Agus kemarin dari Makassar, terus ke Palu, ya, Palu lagi kemarin ya. Ada yang sebulan sekali ke Lombok, gantian sama Darpo itu. Nah, Bulangan Mangundu ini bulan depan insya Allah. Itu jauh-jauh seluruh Indonesia, jangankan ke situ ya. Wes, kemana seluruh Indonesia ndak bayar. Ya, kamu ngaji dengan tekun mau itu udah baik kok. Wes rasa bayar. Nah, kamu kalau itu nanti kalau kamu pinter udah ngerti ngaji tuntunan agama, kamu diundang dadi mubalek ya aja njaluk bayaran. Sebab nek kowe ngaji bayar, dadi mubalek ya ngarep-arep bayaran. Wong ngerti agama wae urung wis kon bayar. Dan memang tidak akan ada berkahnya kalau kita dakwah agama kok sing diarep-arep amplop iki ora dadi rene apa-apane. Ya. Dan tidak bisa menerangkan agama dengan betul. Sebab nek tak nerangke agama apa adanya, pendengarnya nanti ora seneng, wah balik kok ini wis sampeyan aja diundang neh. Wis ora diundang kelangan amplop misalnya. Ya akhirnya nuruti senengmu piye wis. Nah, senengmu piye, senengmu guyon ya tak gawe guyon. Wah, dadi mengocok perut. Mulih ngaji ya kok. Apa sing isi Ustaz anu. Apa isine? Wah, apik banget. Wah, beh kemekelen kabeh. Itu ngaji apa nek gitu itu. Nek bang ngaji itu ndelok lawak wae. Ya, itu ya. Jadi di situ kan diterangkan oleh Allah begitu, orang musyrik itu memang di samping tidak boleh didoakan karena percuma. Ya. Karena orang musyrik itu sudah dicanangkan oleh Allah jadi tempat neraka tempatnya. Di samping itu dosanya tidak diampuni. Taubatnya tidak diterima. Ya kan? Mula mbok doakan dimintakan pun ya percuma ora dosane ora diampuni, malah merusak amal yang lain. Nah, itu kalau dia menyengaja berbuat kemusyrikan karena mengerti tidak mau dituntuni lah, kecuali orang-orang yang buat syirik karena tidak tahu, Allah menjanjikan dosa yang diterima oleh taubatnya itu orang yang berbuat dosa karena kebodohannya, karena tidak tahu. Setelah tahu dia bertobat dengan segera. Ya saya anggap saudara-saudara yang menyerahkan beberapa jimat, ada Quran Stambul, ada apalagi keris, karena tidak tahu kan. Setelah tahu, walaupun sudah disimpan bertahun-tahun, setelah tahu itu tidak ada manfaatnya dan itu perbuatan syirik, kan diserahkan semua. Ya, itu diampuni dosanya. Ya, taubatnya diterima, dosanya diampuni semua. Nah, kalau dia tidak mau mendengarkan kajian atau kajian tidak kita gelar, jangan ngaji yang seperti yang didengarkan, yang menyadarkan hatinya untuk mengetahui bahwa yang saya simpan itu perbuatan syirik, menghapuskan amal, nggak ngerti dia. Ngaji di mana-mana nggak ada yang menerangkan seperti itu. Malah ngaji bar kuwi malah ustadznya jual jimat kok. Nah, maka itu ketanggar pengajian ngrungokke radio hanya dengar radio. Wah, nak ngono sing tak peni pirang-pirang tahun iki. Akhirnya mengaku toh, nyatane aku ya nyimpan keris hari ini. Ya, yang menyimpan ini akan diberi lancar rezekinya, nyatane rezekinya ya seret terus. Gitu? Seret terus. Nanti kalau lapor karo sing memberi jimat itu katanya rezekinya lancar, kok saya sejak memegang ini kok tidak pernah lancar. Isi salah kayak gitu. Oh, kamu mesti kurang percaya, ya. Kamu kurang ngopeni jimat ini. Ini kalau tidak diopeni ya tidak ada manfaat. Diopeni sing tenan. Jadi kemusikannya makin dikencengke lagi. Tapi setelah dengarkan Quran dan Sunnah dibentangkan, sadar, wah saya tertipu ini. Ya ada ibu yang dari Ngawi sana dulu kan, wes dia hutang banyak, punya hutang, gennya hutang gampang, dah akhirnya di kok kena kiai
Nah, wong tua, wong pinter, konon kabarnya sudah cari sejak dari Jawa Timur, paling timur sampai di Banten sana. Ya, tiap datang waktu itu, ya, paling sedikit bayarnya 2,5 juta. Sampai didol ke wayar, didol ke kulkas, didol karena habis sudah. Maksudnya biarlah, suruh tunggu. Nanti kamu baca amalan ini 1001 kali, 1001 orang aku 1001. Nanti akan datang jin dari Baghdad yang membawa uang. Jin dari Baghdad. Baghdad ini gitu. Baghdad di Irak kono sekarang negaranya sedang kacau. Lah kok arep gawa uang dari Baghdad ke sini gawa kotak. Umpama betul ada jin gawa uang dari Baghdad itu uang apa? Kok bisa digawa jin gitu? Ya dah? Nah, itu ya percaya. Bareng dengarkan radio, wah kalau begitu saya kapusan ini. Datang ke sini seorang ibu itu, datangnya ke sini aja, berangkat dari rumah katanya masih malam-malam, tidak ada yang tahu. Nek ngerti tanggane isin gitu. Nah, kapusan. Wes, jadi mau nyaur utang, datang neng dianggap wong tua, wong pinter, dikai syarat kon maca amalan iki amalan kon nunggu. Oh, dikirim duit dari Baghdad sing gawa jin, aku iso nyawuri utang. Itu kan saking kudune tentang agama, tidak ngerti tentang agama, dihapusi ya gugu ae. Nah, maka dengan dibukanya Quran, dengan disebarkan ini, sekali dua kali mungkin tidak menerima atau malah menolak, tapi kalau masih mau mendengarkan terus, lama-lama dia akan berpikir. Lama-lama digerusi, ya, tembus ke dalam hatinya, tersentuh fitrah tauhidnya, akhirnya hilang semua. Nah, maka kita masih prasangka baik, kebanyakan saudara-saudara kita yang melakukan perbuatan syirik itu karena tidak tahunya, tidak tahu. Maka kita doa kalau dia walaupun buat syirik, kalau dia meninggal dunia ketika hidupnya sholat kita doakan. Walaupun dia kita lihat perbuatannya syirik, tapi karena tidak tahunya. Nah, kalau tidak tahu itu kewajiban yang mengetahui itulah yang memberitahu. Maka kita berdakwah membuka pengajian semacam ini itu wajib hukumnya. Bukan sunnah, wajib. Ya. Lah yang menghalang-halangi kajian itu haram. Ya, haram. Haram itu dosa. Maka itulah karena ini suatu kewajiban dan Allah memberikan tugas dakwah meneruskan apa yang dilakukan oleh Rasulullah untuk sebagai pewarisnya. Nah, kita laksanakan dan semaksimalnya apa yang bisa kita jangkau, kita jangkau. Ya, kita jangkau lewat radio, lewat TV, lewat internet, ya internet kita tempuh semua itu. Ya. Nanti ada orang yang tidak menerima, pasti ada juga yang menerima. Nah, itu yang menerima nanti akan tertanam juga rasa, wah aku berkewajiban menyampaikannya. Jadi akan muncul, ya, generasi-generasi penerus dakwah akan bermunculan di berbagai daerah. Karena setelah mengerti dia merasa berkewajiban, saya harus menyebarkan. Makanya tumbuhlah MTA. Kalau saudara dengarkan ya, perkembangan dakwah MTA, binaan di sana sampai diumumkan lewat radio itu. Ya, seluruh negeri ini ada binaan-binaan semua, lengkap dengan alamatnya. Ya, ada yang sudah diresmikan, ada yang masih dalam binaan. Tadi ada yang silaturahim pagi tadi, mana tadi? Sudah binaan, sudah 12 tahun sampai sekarang belum diresmikan tadi loh. Dari mana tadi? Wanayasa. Sudah 12 tahun belum diresmikan. Nah 12 tahun belum diresmikan mesti dilihat dari pusat, binaannya mesti glai-glai ora tenanan. Iya, kalau tenanan ya mesti sudah diresmikan 12 tahun. Ya. Kalau sungguh-sungguh ya waktu ngaji yo ngaji,
Ya. Di samping itu hasil kajinya diamalkan, siap mengamalkan, siap mempelajari dan mengamalkan, mesti bisa diresmikan. Kalau enggak, ya enggak mungkin akan diresmikan. Apalagi Surah halaman 5 hadis yang pertama. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qol Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Hakul muslimi 'alal muslimi khamsun raddus salami wa iyadatul maridi wattiba'ul janaizi wa ijabatud da'wati wa tasmitul atisi rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haknya orang Islam atas orang Islam yang lain ada 5, yaitu 1. Menjawab salam, 2. Menjenguk orang sakit, 3. Mengantarkan jenazah, 4. Mendatangi undangannya, dan 5. Mendoakan orang yang bersin apabila dia menyebut Alhamdulillah. Pertanyaan, bagaimana bila hak-hak tersebut saya jalankan pada orang non-muslim, terutama pada nomor 2, 3, dan 4, yaitu menjenguk orang yang sakit, mengantarkan jenazah, mendatangi undangan. boleh saja. Walaupun itu orang non-muslim, kalau sakit kamu jenguk boleh. Nabi malah menjenguk orang sakit yang ketika sehatnya dia selalu meludahi Nabi. Kalau Nabi lewat itu didoni. Ya, Nabi mau ke masjid lewat di situ itu diludahi. Nah, suatu saat orang itu tidak meludahi Nabi. Nabi tanya, mana orang yang sering meludahi saya di sini itu kok enggak ada. Langsung ada yang tahu, ya Rasulullah dia sedang sakit. Mana rumahnya? Ya antar Nabi jenguk itu. Nah, nek kowe rak katane lara terus dikabari mudyar karepmu gitu ta. Enggak, dijenguk oleh Nabi. Jengui. Coba bayangkan orang sing gani itu ini lara ditiliki. Wah, bagaimana yang rasanya yang ditiliki itu? Nah, ditiliki dan dinasehati. Boleh. Jadi tetangga sakit walaupun bukan muslim kamu jenguk. Kamu doakan boleh. Walaupun bukan orang muslim didoakan sembuh dari sakitnya boleh. Mudah-mudahan Allah segera memberi kesembuhan, diberi sehat yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah membuka hidayah untukmu. Bagus itu, boleh. Antarkan jenazahnya ya boleh. Dia mati, diantarkan ke kuburan boleh. Ya. Kalau kok dilalah neng wong agama lain hidup di satu kampung. Agamane Kristen. Kampung kuwi kabeh Islam, sing ora Islam siji tok kuwi dilalah mati. Wis gian mangkat dhewe kono ning kubur apa begitu? Ora entuk ngeterke, gian mangkat dhewe apa gitu. Jadi antar ke kubur. Itu boleh laksanakan itu. Apalagi yang mendoakan tidak boleh. Ya, mendoakan sakit, mintakan ampun tidak boleh. Kalau bersin doakan, orang mungkin dia orang wong Islam kok wahing maca alhamdulillah enggak. Jadi yang didoakan tadi kalau ada orang bersin maca alhamdulillahirabbil alamin. Bagi yang dengar mendoakan yarhamukallah. Udah? Nah, kan habis didoakan balas ganti yahdikumullah wa yuslih balakum. Indah sekali lah Islam itu saling mendoakan. Apalagi masih berkaitan dengan hadis tersebut, yakni tentang mendatangi undangan. Hadis ini biasanya dipakai andalan atau alasan mendatangi undangan dalam segala undangan. Asalkan yang mengundang orang Islam, yang diundang itu wajib datang. Dengan itu, banyak orang yang apabila mengundang acara selamatan, kematian, dan undangan selamatan atau bancaan yang lain,
apabila tidak mendatangi. Hadis itu oleh mereka dipakai senjata untuk menjatuhkan. Pertanyaannya, mohon kepada Al-Ustadz untuk memberikan pemahaman kepada saya agar apabila ada orang yang menggunakan hadis ini untuk menjatuhkan saya bisa menjawab atau memberi pengertian kepada mereka. Enggak usah jatuh menjatuhkan, ya. Kamu enggak usah merasa dijatuhkan, enggak. Kalau menghadapi orang semacam itu, oh itu orang tidak mengerti, itu saja. Jadi tidak semua undangan tidak, ya. Undangan di sini yang diwajibkan datang itu kalau undangan walimahan apa? Ya, pengantin ada walimahan pengantin diundang itu wajib datang. Kalau tidak ada udzur syar'i tidak datang itu dosa. Karena pengantin itu ada suatu peristiwa sejarah yang sangat besar, maka perlu didatangi kalau diundang. Dua jenis laki-laki, dua jenis manusia laki dan perempuan yang awalnya saling pandang memandang aja haram, apalagi menyentuh haram. Gitu? Nah setelah dilakukan ijab kabul menjadi halal semuanya. Jadi ini menghalalkan sesuatu yang asalnya haram, maka jangan diam-diam, saksikan. Sampai Nabi mengatakan, ya kan, pukullah kendang. Ya, sampai dikatakan tanda penghalalan seorang itu kalau ada dipukul rebana, maksudnya kalau ada mengantin itu jangan diam-diam. Pas ijab kabul itu supaya dirame-ramekan sekalipun hanya nutui kendang. Memperhatikan, narik perhatian itu ada apa? Ada, oh ini penghalalan si A dengan si B sekarang sudah jadi suami istri. Sekarang halal untuk berbuat apa saja berduanya itu. Lah itu supaya diumumkan, jangan diam-diam. Nah kalau diundang semacam itu wajib datang. Kalau tidak ada udzur syar'i. Kalau tidak datang dosa. Tidak semua undangan. Undangan selamatan itu kemusyrikan kok diundang. Boleh kamu datang gitu. Boleh. Tapi Nabi mengatakan man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi. Wa illam yastati' fa bilisanih wa illam yastati' fa biqalbihi. Wadzalika ataful iman. Ya tak? Kalau diundang untuk acara kemusyrikan saudara boleh datang enggak? Boleh, tapi sampai di situ kata Nabi kalau kamu tahu kemungkaran cegah dengan tanganmu, dengan kekuatan. Kalau tidak punya kekuatan untuk mencegah karena tidak punya kekuasaan apa-apa, datang di situ boleh nasihati dengan lesan. Ya, dinasihati itu tidak didengar dengan hatimu, tanda hatimu tidak suka dengan kemungkaran, kamu menjauh dari situ. Kalau tidak suka kamu tetap di situ masih ya datang dari iman yang lemah pun tidak ada karena kamu menjauhi tidak dengan kekuatan, tidak dengan nasihat, tidak datang gitu aja masih ada iman walaupun lemah, selemah-lemah iman. Ya, kalau menjauhi tidak, nasihati tidak, ya mencegah dengan tangannya tidak, ya, masih datang lah iman yang lemah pun nggak punya. Jadi jangan satu hadis untuk garan itu undangan apa aja, hadis yang lain ada. Kalau kamu melihat kemungkaran itu suruh membubarkan. Ya. Tidak bisa membubarkan dengan kekuasaan karena kamu nggak punya kekuasaan. Mungkin kamu sebagai lurah, sebagai RT, sebagai RW datang ke situ katakan apa ini? Ya. Wah, no kalangan judi, Pak. Aduh jago apa-apa, ya itu bubar kayak ya. Orang kok malah nonton, tunggani Pak RT ini. Nah. Kalau tidak bisa dibubarkan, tidak mampu kamu nasihati. Judi itu termasuk larangan pemerintah, termasuk pekat itu penyakit masyarakat. Maka saya sebagai ketua RT atau RW, tak nasihati kamu bubar. Kalau tidak bubar nanti tak undang ke polisi kamu. Nah, gitu tak? Undangkan polisi. Biar nanti polisi yang membubarkannya. Nah, itu masih bagus, masih ada iman.
Nek nikah di kandang gugus sudah diundang kamu nggak datang, itu imannya masih ada walaupun sangat lemah. Jadi hadis itu jangan terus dipakai sembalang. Itu nggak karo innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semua amal itu akan dibalasi dengan niatnya. Ya. Karena Allah tidak akan beri balasan kepada orang yang berbuat kecuali sesuai dengan niatnya. Wes hadis kuwi terus dienggo apa-apa. Ora nek dosa nek ngono. Ya. Ya selamatan karena panjang selamatan itu dosa. Nek aja mbok niati selamatan, niatnya sedekah. Diniati sedekah, ganjaran malah. Kan gitu nanti. Saiki golek gawean angel, nyolong ora apa-apa. Tapi niatmu jangan nyolong, niatmu mencari nafkah. Mencari nafkah itu wajib. Nah, berarti itu ganjaran kan? Wis ora nek dosa kalau itu diterapkan kemana-mana. Nah, itu maka kalau kamu menerapkan itu seperti itu menjadi penyeru-penyeru jahanam. Karena Nabi mengatakan akan datang penyeru-penyeru jahanam. Ya. Ya sahabat mendengar berita gitu kan, masa orang disuruh ke jahanam mau? Sifhum lana ya Rasulullah. Sifatilah kepadaku orang semacam itu, sifat-sifatnya kabarkanlah kepadaku. Tanda-tanda orang menyeru jahanam itu seperti apa? Nabi malah mengatakan hum qaumun min jirdatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Dia itu dari jenis daging kulit kita sendiri. Ya, berbicara dengan lisan kita. Artinya dari jenis daging kulit kita sendiri dia itu orang Islam. Kalau bicara juga dengan dalil Quran dan hadis. Tapi kalau kamu ikuti menyeru kamu ke jahanam. Jadi tadi malam dalil hadisnya innamal a'malu binniyat. Semua amal itu akan dibalasi dengan sesuai dengan niatnya. Maka orang itu tergantung niatnya. Walaupun tampaknya perbuatan jahat, kalau diniati baik jadi baik. Tadi selamatan itu syirik. Iya, selamatan itu syirik. Ya, tapi jangan diniati selamatan. Kita ngumpulkan orang untuk sedekah. Mencuri itu dosa. Ya tak? Tapi jangan niat mencuri. Niatnya mencari nafkah. Ya kan? Zina itu dosa. Tapi jangan diniati berzina. Ya. Nah, dia nanti sedekah atau menolong orang yang butuh. Nah, menolong orang itu kan dapat pahala. Nah, kalau kamu ikuti semacam itu, maka kamu lemparkan ke jahanam kamu. Memang hadis itu innamal a'malu binniyat, hadis betul. Tapi bukan begitu terap-terapannya. Itu ada riwayat. Kita itu Nabi mau hijrah. Kebetulan ada orang yang sebetulnya tidak tergerak hatinya untuk hijrah. Kebetulan ada wanita yang menjadi sir-sirannya yang disenangi, lu kok ikut hijrah Nabi? Nah, itu berita ngomong-ngomong sama sahabat yang sama-sama hijrah, sebetulnya dia tidak ingin hijrah, tapi karena saya ngesir wanita itu kok dia kok ikut hijrah, saya ikut. Nah, maka Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Wa man kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ala ma hajara ilaih. Siapa yang mengikut hijrah saya Nabi ya, hijrah itu karena mengharapkan Allah dari Allah dan hijrah karena Rasulnya, dia akan mendapat pahala karena hijrah mengikuti Allah dan Rasulnya. Tapi siapa yang hijrah mengikuti Nabi itu hanya ingin mendapatkan pekerjaan di tempat yang hijrah nanti, ya, mengharapkan dunia, atau menginginkan menikahi seorang wanita, maka ya itu yang didapat. Pahala hijrah tidak dapat.
Kalau wanita yang mau dinikahi itu pun ternyata sampai di tempat hijrah sana tidak mau dinikahi, berarti nggak dapat apa-apa. Wanitanya yang nggak dapat, pahala hijrah tidak dapat. Itu ada banyak begitu. Terus dipotong. Innamal a'malu binniyat untuk sembarang pekerjaan, ndak. Apalagi? Saya punya saudara. Saudaraku tersebut saat ini mau nikah, tetapi sudah sering tinggal satu rumah. Pertanyaan yang pertama, bolehkah saya mendatangi undangannya, sedangkan saat ini calon mempelai wanita sudah hamil kurang lebih 3 bulan. Apa yang bisa dilakukan terhadap mereka yang sudah terlanjur seperti itu? Kemudian mohon sarannya kepada Ustadz, agar generasi muda saat ini tidak terjerumus dalam dunia perzinaan. Nah, sekarang hamil belum nikah itu biasa kok. Biasa orang diizin. Kancane akeh. Ya kaya wong korupsi lho, nek izin. Tapi gandeng kancane ya akeh. Nanti di penjara ditahan KPK nu kowe iya to, kowe iya oh ya wis berarti kancaku akeh. Mula di anu barang disorot TV iki iso dadah ngono. Iso dadah cek guyu koyo ora ning apa-apa cek seneng gitu lho. Wong kancane akeh. Orang zina ya begitu. Hamil belum nikah itu sekarang enggak malu. Ya, zaman teknologi canggih kok. Ya rasa nganggo nikah harus bisa hamil kan gitu. Nah, itulah. Kalau memang itu kamu punya tetangga semacam itu dan dia orang Islam, kalau gejala-gejala awalnya dia sudah belum nikah, sudah sering tidur di situ, harusnya kamu menasihati. Nasihati. Kandani, rasa-rasa ngerung dinikah, kamu jangan sering di situ, nanti digoda setan loh, gitu kan. Nah, kalau dinasihati tidak gubris ya sudah, nanti kalau hamil kamu diundang nggak usah datang. Tak kandani rangguku kok ya toh. Nah, hamil baru dinikahkan, kamu tahu kalau udah hamil, terus terang aja, mantannya udah hamil kok. Ya, wajib datang diundang itu kalau yang tadinya haram kemudian dihalalkan dengan ijab kabul tadi. Dan dia belum dihalalkan sudah nyerobot gitu kok. Udah, rasa didatangi. Biar masyarakat juga terdidik. Saya mau ngundang teman-teman saya, tetangga saya datang, ya saya tidak melanggar larangan Allah dulu. Itu sekarang itu kadang-kala menghamili dulu itu jadi terobosan, biar dipercepat. Bener tang ini sih engko disemayani wae aku bapak. Bu njaluk nikah disemayani kon lulus, nek wis lulus sekolahmu. Padahal lagi arep daftarke. Lagi daftarke ning perguruan tinggi, lagi lulus SMA kemarin minta nikah, so nek kowe wis lulus sarjana. Sekolahnya lagi daftarke kon lulus sarjana. Bayangke padahal arep nikah, wah cek suwe banget iki. Ya. Paling lama nunggu itu kan nunggu pernikahan. Seminggu itu seperti setahun. Nah, padahal itu durung lulus kon nunggu durung ujian, durung mlebu kuliah kon nunggu lulus. Lah kapan? Nah, maka juga terobosan wis diamili sik wae. Nah, udah diamili itu orang tua kan wis kebacut iki nek ra dinikahke ya piye? So anake lahir ra duwe bapak ya akhirnya ngisin-ngisin wong tua, dah akhirnya nikahke wae. Nah, gitu. Nah, kalau sudah begitu itu maka kebanyakan ya tidak tahu tadi. Maka dakwah itu penting. Kalau dakwah dikandani, kamu punya tetangga begitu dikandani nek wis pancen ora kuat ngampet wis ndang nikah wae ora mung turu ning kono, gandang lunga-lunga nanti digoda setan. Nah, kalau ini nekat ya sudah nek hamil diundang serasa teko. Kalau belum dikandani ya kita masih prasangka baik karena orang semacam itu kebanyakan karena tidak tahu ya. Seolah-olah namanya zina itu kalau udah tanggung jawab saya nanti tak nikahi itu seolah wis hilang dosane. Oh, tanggung jawab tenan toh saya. Walaupun tak zinai toh tak
Hamili tapi saya tanggung jawab mau menikah. Jadi kalau sudah mau menikahi orang yang dihamili itu seolah-olah wis bebas. Orang tanggung jawab gitu. Tidak ngerti. Kalau kamu nikahi wanita itu ya dosamu tetap. Gitu ya. Maka didik masyarakat. Ya. Maka dengan kajian yang seperti ini, kalau masyarakat mau mendengarkan radio, paling tidak belum mau datang ke sini, dengarkan itu nanti terdidik juga. Jangan berduaan laki perempuan. Yang ketiga, setan. Dah kalau kamu laki perempuan sering menyendiri berdua, setannya yang ketiga. Sedang setan itu innama ya'murukum bisu wal fahsya. Setan itu selalu mengajak manusia berbuat jelek dan berbuat keji. Maka kalau laki perempuan berduaan, setannya yang ketiga aktif mesti mendorong untuk puncaknya orang pacaran itu zina. Nah udah. Dan puncaknya nanti. Apalagi? Surah halaman 6 pada hadis yang atas. An Nabi Sa'id al-Khudri 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wal julusa fit turuqat qalu ya Rasulullah ma lana buddun min majalisina natahaddatsu fiha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa iza abaitum illal masjida fa'atut tariqa haqqahu qalu wa ma haqquhu qala ghadzul basari wa kafful adza wa raddus salami wal amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari. Dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, hati-hatilah kalian dari duduk-duduk di pinggir jalan. Para sahabat menjawab, ya Rasulullah, kami tidak mungkin bisa menghindarinya, karena kami biasa berbincang-bincang padanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian tidak bisa menghindarinya dan tetap duduk-duduk di situ, maka berikanlah haknya pada jalan. Para sahabat bertanya, apa haknya jalan itu ya Rasulullah? Beliau bersabda, menundukkan pandangan, mencegah gangguan, menjawab salam, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Hadis riwayat Muslim juz 4 halaman 1704. Yang ditanyakan pada hadis ini tentang menundukkan pandangan. Ini mohon dijelaskan. Jadi rupanya menjadi kebiasaan orang-orang Arab zaman dahulu itu kalau duduk-duduk suka di pinggir jalan, omong-omongan di pinggir jalan itu loh. Ya, di pinggir jalan terus sudah jagongan omong-omongan di situ. Nabi mengingatkan hati-hati kalau kamu duduk di pinggir jalan. Ya, maksudnya jangan suka duduk di pinggir jalan. Sahabat maut, ya Rasulullah rasanya tidak mungkin saya untuk menghindari duduk di pinggir jalan. Karena saya bisa berbincang-bincang dengan sahabat-sahabat ya di situ. Ya kalau begitu berikan haknya, hak jalan. Apa ya Rasulullah haknya jalan? Tundukkan pandangan. Jadi kalau kamu duduk di pinggir jalan, ditundukkan pandangan, aja malah jelalatan yang wong liwat, ya, malah pandang terus malah digodain, ya. Nah itu, tundukkan pandangan. Jadi jangan menghadap ke jalan. Misalnya jalannya di sini ya kamu menghadapnya ke sana. Duduk pinggir jalan, ngomong-ngomong. Tapi ada orang lewat sih enggak tahu gitu loh. Tundukkan. Sebab kalau matamu tidak menundukkan, nanti kalau ada orang lewat ya kamu malah kamu mengganggu orang lewat. Maka enggak boleh mengganggu orang lewat, kan mengganggu orang jalan itu. Katanya nyikat motor katanya. Kalau ingin disikat matanya pakai sikat jalan itu loh. Kok nyikat mata kok dengan di situ ya. Ya, maka tundukkan pandangan. Jangan melihat orang yang lewat di situ. Kalau orang lewat, kamu pandang terus, malah kamu abani ya jadi pekewoh tuh yang lewat. Tidak boleh mengganggu. Itu ya, tundukkan. Indahnya Islam itu begitu. Jadi kamu duduk di situ tapi jangan mengganggu orang sana.
hak jalan itu diberikan. Antara lain tundukkan pandangan. Jadi maksudnya tundukkan pandangan itu jangan pandangannya malah mengalah orang yang lewat di jalan itu. Ya, membelakangi kalau gitu. Mencegah gangguan, ya. Ganggu, jadi masuk kamu duduk-duduk di pinggir jalan, kalau ada orang lewat kamu ya ganggu, tidak boleh. Jadi kamu mengganggu orang jalan. Terus jawab salam lah, kalau kebetulan kamu nanti duduk di situ ada orang lewat kenal kamu diberi salam ya beri jawab salam. Samping itu amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada yang baik, mencegah dari yang mungkar. Kalau tidak bisa begitu, jangan duduk-duduk di pinggir jalan. Karena tugas itu kamu tidak bisa melaksanakan, lebih baik jangan duduk di pinggir jalan. Sebab kalau kamu duduk di pinggir jalan tidak melaksanakan, memberikan hak jalan, dosa. Ya, apalagi? Saya bekerja di sebuah perusahaan. Ketika pagi hari para pimpinan datang saling mengucapkan selamat pagi termasuk kepada saya. Pertanyaan, bila yang mengucapkan selamat pagi itu pimpinan saya yang non-muslim, apa yang harus saya jawab? Apa saya jawab dengan selamat pagi juga atau cukup dengan menganggukkan kepala saja, Ustaz? Jadi jawab enggak apa-apa. Selamat pagi, kamu jawab pagi. Tak pagi tuh gue. Nah iya, memang baru datang kerja kan, kapan selamat pagi, ya pagi. Wanci nyambut gawe kan pagi. Lah kok nek siang wanci istirahat itu kok ngomong, selamat siang, ya siang gitu aja. Siang. Pagi, siang. Nanti sore ya jam sama sore, ya memang waktunya sore ya kamu katakan sore gitu aja. Dia enggak akan mikir, loh kok ranggu selamat. Enggak, rasa ranggu mikir. Mbok jawab pagi, siang, sore ngono wis ora apa-apa. Nyatane ya pagi tenan kok. Gitu. Aja kono ngucap selamat pagi terus kowe sore itu. Nah, wong pagi kok sore. Enggak apa-apa tuh. Rasa nggo selamat dijawab sore, pagi, siang ngono wae. Apalagi? Bagaimana cara menjawab salam dari orang non-muslim? Nanti saatnya akan sampai. Nanti ya. Ini belum kan baru pertama. Tapi boleh. Ini sebenarnya ini ulangan yang dulu sudah dikeluarkan. Kalau ada orang non muslim mengucap salam kamu, assalamualaikum, jawabnya apa? Waalaikum. Sudah. Assalamualaikum, waalaikum. Atau buat terus boleh. Waalaikumsalam ala manit tabahuda. Ya, selamatan bagimu orang yang mengikuti, orang yang mendapat petunjuk, orang yang mengikuti petunjuk. Atau cukup waalaikum, itu sudah cukup. Apalagi? Apabila kita sedang berwudu, ada saudara kita mengucapkan salam, salam tersebut langsung kita jawab, apa kita selesaikan berwudu dulu, Ustaz? Ya dijawab ya enggak apa-apa. Lewat ada assalamualaikum salam ya waalaikumsalam terus tutupnya wudu ya enggak apa-apa. Buat tutupnya wudu sih lagi dijawab waalaikumsalam terus diberitahu maaf ya tadi saya sedang wudu itu kandani. Nah dia enggak tahu. Tapi kalau sekedar menjawab salam ya tidak mengganggu kan. Kamu sedang wudu ada orang assalamualaikum ya waalaikumsalam. Ora bakal kleru wudune. Apalagi? Rasul halaman 4 pada hadis yang paling atas. An Syaibatal Hajabiyyi an ammihi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasun yusaffina laka wudda ahika tusallimu alaihi idza laqitahu wa tuwassi'u lahu fil majalisi wa tad'uhu bi ahabbi asma'ihi ilaihi. Rawahu Tabrani fil Awsat. Dari Syaibah Al-Hajabi dari pamannya yakni Utsman bin Talhah Al-Hajabi radhiyallahu an, ia berkata, ada 3 hal yang membuatmu tulus mencintai saudaramu, yaitu kamu mengucapkan salam kepadanya apabila bertemu,
kamu memberi tempat kepadanya dalam majelis, dan kamu memanggil dengan nama yang paling ia sukai. Yang ditanyakan pada yang ketiga ini, yaitu kamu memanggil dengan nama yang ia sukai. Saya punya teman di sekolah, saya itu memanggil teman-teman dengan gelar-gelar yang tidak dengan nama aslinya. Contohnya, namanya Eri Agus dipanggil Simon. Yang kedua namanya Aryono dipanggil Bodong. Kemudian yang ketiga Arif Wibowo dipanggil Tabung. Dan saya memanggil dengan gelar-gelar di atas tersebut, ada yang tidak marah, ada yang sedikit marah, serta ada yang lebih suka kalau dia dipanggil dengan gelar-gelar di atas tersebut dibandingkan nama aslinya. Serta panggilan-panggilan dengan gelar-gelar tersebut di setiap memanggil, di setiap harinya mungkin sudah terbiasa dan sudah sejak dahulu, dan mungkin kalau memanggil dengan nama aslinya itu terasa tidak terbiasa lagi saat ini. Dan mulai kemarin saya mencoba mengamalkan ini, yaitu memanggil teman saya dengan nama aslinya, tapi terkadang saya masih memanggil dengan gelar-gelar tersebut karena sudah terbiasa dan sudah lama melakukan seperti itu. Apa yang harus saya lakukan, Ustadz, kalau masih memanggil teman-teman saya dengan gelar-gelar di atas, padahal ada yang lebih suka dipanggil dengan gelar-gelar di atas dibandingkan dengan nama aslinya? Tidak apa-apa, maka panggil dengan nama yang paling dia sukai. Kalau dia dipanggil bukan namanya tapi sudah terkenal memang panggilannya ini, dia dipanggil dengan itu suka, ya tidak apa-apa, tidak dosa kan. Ya kan? Seperti Gubernur Jakarta itu Basuki Cahyakumala, jenenge siapa? Ahok. Ya. Diceluk Ahok gitu, ya itu dimaksudi ya seneng ya tidak apa-apa. Basuki Cahyakumala kok bisa dadi Ahok? Cahaya Purnama. Cahaya Purnama ya. Basuki Cahaya Purnama, terus dadi Ahok. Dadi panggilan. Wih disebut-sebut dipanggil ditulis surat kabar, diwawancara TV, tadi wawancara ya. Saya tanya kepada Pak Ahok, udah ya, oh Ahok ya aku, udah ngerti deh. Ya ora nesu. Boleh itu. Artinya tidak dosa. Dia senang dipanggil Ahok. Basuki Cahaya Purnama. Basuki Cahaya Purnama kok iso dadi Ahok kan ada to kuwi.